Haleluya, beri tepuk tangan yang indah bagi Raja segala Raja. Katakan time is ticking. Waktu singkat, waktumu singkat, waktumu di bumi singkat. Waktumu di bumi singkat. I always love sebuah anthem gitu. Kalau Anda tidak berpikir waktumu singkat, kamu akan membuang-buang waktu. I agree. Tempat yang paling Anda harus sering kunjungi adalah, kata pengkhotbah, kata Salomo, raja yang paling kaya di muka bumi adalah, kalau engkau memang berhikmat, pergilah ke rumah duka. Kamu akan ngerti akan kesudahan segala sesuatu. Orang malas ada di situ, orang rajin ada di situ, orang berdosa ada di situ, hamba Tuhan ada di situ. Siapapun semua yang hidup dan bernafas, one day akan ada di situ. So, my advice as a pastor adalah use your life and time wisely. Not even a second kamu buang buat hal-hal yang konyol. Amin. Is that good news? Kabar baik bahwa waktumu di bumi singkat? That's a good news. Overcomer, saya rindu pagi hari ini Anda memilih pohon kehidupan, berkat kehidupan di Ulangan 30. Dengan cepat. Saya minta mata saya berkabut, smoke-nya bisa jangan digunain lagi. It's blur me. It's blur me. Alright. Ulangan 30. Saya jadi kayak lihat ada tabut Allah di depan saya. Jangan dipasang lagi. It's smoky. Ulangan 30 ayat 11. Oh, Allah dalam keadilannya ngomong kepada umatnya pagi hari ini, pilihlah, pilihlah, pilihlah. Saudara tahu ada sebuah conversation yang unik di setiap saya di tempat pemakaman atau pada waktu orang sudah mulai menua. Mereka selalu berkata gini, coba ya, seharusnya ya, I wish I can do more. Betul gak saudara? Makanya kenapa mereka sampai ke titik itu? Mereka tahu bahwa di dunia ini kamu bukan cuma hidup, kamu punya tugas. Makanya Paulus itu keren sekali, dia berkata, I finish strong. Dia berkata, waktuku sudah hampir tiba. Saya mengakhiri pertandinganku dengan luar biasa. Berarti dia sepanjang hidup, dia tahu apa yang dia lakukan. What a life pada waktu saudara tahu Anda bernafas, Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan di muka bumi ini. Matius 28 jelas sekali katakan apa? Jadikan semua bangsa muridku. Bishop Dek ngomong begini, teach them. Apa itu feeding the flock? Teach them. Anda yang hari ini mau menjadi bapak, coba belajar teach people. Atau dunia yang one day akan mengajar mereka. Teach them. Goal overcomer adalah ada bangkit banyak penginjil, para gembala, dan para apa? Para pendoa tangguh di overcomer. Saya tahu itu seperti, aduh Tuhan saya butuhnya duit. Behold, tenang. Pada waktu saudara mengejar yang dari Tuhan, semua akan ditambahkan kepadamu. Bagian tersulit dalam pengembalaan adalah to change you. To change me. Pastor, kenapa saya nggak bisa berubah? Saudara terlalu jatuh cinta with the emotional of the past. Setiap kamu sendiri mikir masa lalu. Setiap kamu kecewa, mikir masa lalu. Setiap kamu belum punya apa-apa, mikir masa lalu. Itu seperti ada sebuah jerat di dalam hidup saudara. Tahukah saudara kenapa Anda dibawa Tuhan, diundang Tuhan kepada firman Tuhan pagi hari ini? Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Alkitab katakan di Ibrani, buang segala beban, segala beban dosa yang merintangi kita.
Bahkan Alkitab katakan yang begitu merintangi kita. Anda punya tugas di muka bumi ini. Sebab perintah ini kusampaikan padamu hari ini, tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Firman ini sangat dekat kepadamu, ayat 11, 14, 15. Oke. Help me. Oke. Tidak terlalu sukar dan tidak terlalu jauh. Dan Alkitab ngomong gini, tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan bisa naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya bagi kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut dan mengambilnya bagi kita. Firman ini sangat dekat kepadamu. Ada di dalam mulutmu, ada di dalam hatimu untuk dilakukan. Pengetahuannya udah ada. Yang sulit apa? Memilih. Tapi Tuhan katakan di ayat 17, terima kasih Tuhan ada pilihan dalam hidup ini. Ayat 19, ada pilihlah. Oke. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Nah, saudara, Anda harus belajar. Tuhan, kenapa bad things happen to me? Kita cek dulu 3 bulan lalu ngapain. 4 bulan lalu apa yang Anda pilih. Kenapa gunanya concern ke gereja? Supaya saudara tetap memilih kehidupan. Sambil duduk, kesian, sambil duduk sini boleh. So you can choose life. Tahu, saudara, tadi saya bangun setengah 6 pagi, apa yang saya lakukan? Saya sedang memilih. Saya sedang memakai free will saya untuk kehidupan. Apa yang saya lakukan? Saya treadmill. Berapa menit? 20 menit. Tapi itu saya memilih karena saya sudah ngerti. Ada yang sakit kemarin pada waktu pemeriksaan darah saya. Bayangin, badan sebagus ini, gula saya lumayan tinggi. Saya tutup mata deh kalau saudara badannya udah di atas saya. Nggak perlu dicek, pasti you fail kok. Kok nggak terima gitu? Terima nggak terima, cek darah nggak bisa nggak diterima, saudara. Kolesterol saya ambil 300. Triglyceride saya ambil 300. Apakah saya bisa berkata God is not fair? Apa perlu suara Tuhan untuk mengubah saya atau firman Tuhan katakan pilihlah kehidupan? Banyak anak Tuhan berkata, saya nggak bisa bertumbuh di gereja ini. Apa yang kamu pilih? Apa yang kamu pilih? Kehidupan atau kematian? Dan saya konsultasi ke dokter, dia berkata, mungkin karena KKR saya terlalu banyak duduk, doa nyemil. Dan akhirnya, pertama yang saya lakukan, saya memilih apa? Mengosongkan semua perbendaharaan dosa saya di lemari saya. Tragisnya, saya baru dikirimin peyek, teri, dan kacang kesukaan saya. Dan saya ngomong sama Tuhan, God please, hanya sekali aja. And then I will treadmill all the time. Saya keluarin semua keripik Amerika saya. Jangan ada lagi yang kasih saya keripik kecuali cash. I don't like keripik, I need cash. Ntar dipotong lagi, keluar lagi di IG lagi. Oh my goodness, it's a joke man, it's a joke. Alright. Saya kosongin semua tepung. Hari ini saya mau bagi-bagi itu di kamar doa saya di green room. Roti abon. Saya mau bagi-bagi gitu. Saya buang semua, bukan mau saya kasihin kalorinya kepada anak-anak yang lebih muda. Karena mulai ada metabolik di situ. Dan saya berkata, oh, saya harus pilih kehidupan.
Saya harus pilih kehidupan. Mungkin itu masa berkata, pastor saya udah sehat, oke pilih yang lain. Bagaimana dengan temanmu? What kills you every day? Karena saudara memilih sesuatu. Dan dikatakan, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup maupun keturunanmu. Jadi Tuhan yang baik itu suruh kita milih apa saudara? Kematian. Tahu apa yang mendorong kita memilih kematian? Hawa nafsu. Hawa nafsu tidak pernah bisa dilakukan tanpa apa? Tanpa direndam firman. Tahu, your boring life itu, it save you. Orang Kristen harus melewati rasa boring dan memilih kehidupan. Apa yang membuat saudara saya pernah bagikan, saya pernah sharing kayak berkata begini. Tahu apa, setan itu demen nyerang orang yang seperti apa? Yang banyak maunya. Masalahnya yang mau dia mau, setan itu tahu ini yang semua yang gak suci, yang gak mulia, yang kotor. Tapi Tuhan berkata, tempatnya gak ada di langit, gak di dalam laut, ada di hatimu. Is in your heart. Pastor kalau saya gagal gimana? Bangkit aja. Makanya saya berkata, karena waktu yang begitu singkat, Anda gak boleh berlambat-lambat kalau bangkit buat Tuhan. Pastor saya udah nyesal. Iya stop, just get up. Get up, balikin keadaan. Tuhan menunggu engkau. Tapi Tuhan gak bisa memaksa engkau. Get up. Pastor saya pernah pelayanan tapi pahit. Well, get up. Once again. Pastor, why? Why you do it? Why you pushing me? Waktumu singkat. Jemaat Tuhan, 6 ladang. Waktumu di bumi kata Salomo berkata seperti sekam. Pagi berkembang, sore udah gone. Everybody say waktumu singkat. Overcomer, it's time to grow. It's time to grow, overcomer. Jangan pernah the old me berkata, ini memang orangnya seperti aku. Well, God want to change you. Would you? Would you love him? Saya pernah sering kali mendengar dengan banyak anak Tuhan gini, khotbahnya bagus, nggak ngubah. Sampai kamu bertemu dengan dirimu sendiri dan Tuhan berkata, nunggu, ayo pilih kematian atau kehidupan. Lord, I choose life. Dan mulai bertumbuh di sini. Amin. Caranya simple. Bagaimana Tuhan menumbuhkan buah kesabaran? Pasti kamu ketemu dengan orang yang nggak bikin, dan di situ kamu harus ngapain? Pilih kehidupan. Makanya bisa nggak kita bertumbuh dan mengenal hati Tuhan tanpa berkomunitas di dalam mengenal Tuhan dengan manusia? Nggak bisa. Kata Bishop Doug, iron sharpen iron, even makes you worse or better. That's why I choose life. Tahu apa jembatan yang patah antara kamu breakthrough atau tidak? Yang disebut excuse. Satu jembatan broken bridge yang setan paling suka bangun dalam hidupmu adalah di mana kamu nggak mau ngelewatin itu adalah yang namanya alasan. The old me is excuse. Sometimes bukan cuma excuse. Ada orang manusia lamanya bukan cuma sekedar dosa, tapi pinter. Kamu lihat orang-orang Harvard susah bertobat kan? Apa the old them? Kepinteran. Mereka berpikir, angin dari mana? Antariksa dari mana? Matahari dari mana? Bagus sih belajar. Tapi ternyata ada orang, manusia lamanya itu kepinteran. Pastor, kenapa saya belum ngalamin breakthrough? Excuse. Saya bisa nggak pada waktu saya periksa darah dan saya berkata, iya kan saya doa. Masa selesai kan? Iya. Buat jiwa saya selesai. Tapi apakah itu it heal me? No. It kills me.
Dan dokter saran minimal, Pak, dia bilang, karena tetangga saya kan dokter, saudara, makanya dapat diskon. Udah kayak dokter pribadi, Pak, ini oke, infus vitamin gitu. Ternyata the old me, it kills him. Jadi kemarin, saudara, saya doa, saya baca buku dan segala macam. Saya taruh treadmill itu yang usang di lemari, di luar tamu. Saya taruh di kamar. Saya jalan minimal saya mulai 5.700 kemarin. Dan tadi jam 5:30 pagi saya bangun sambil doa sampai nyembah Tuhan. Jam 6:30, 20 menit udah baru 1.000-an. Terus saya lihat Jesse bawa 2 buah donat, saya berkata, oh no. Oh no. Pergaulan yang buruk merusak, benar-benar merusak. Saya bilang sama Jesse, no Jess, no. Warna pink lagi. No, Jess, no. Simple, tapi ini membawa orang kepada banyak kematian. Pilihlah kehidupan. Teorinya tahu ada di hati atau di laut? Ada di langit. In your heart. Jadi semua yang membuat kamu jatuh atau habis itu karena kamu tabrak yang di hati atau enggak? Kedua, ini mah nggak panjang. Makanya saya pernah bilang sama beberapa orang, saya tidak akan korbankan apapun demi orang. Tukar dari Tuhan buat orang. Karena orang yang saya tukarkan akan mati one day. Dia kekal. Setan selalu punya target orang kedua apa yang tidak berpikir. Firman Tuhan katakan apa? Salah satu ciri orang berakhir di akhir zaman adalah tidak berpikir panjang. Amin. Pilihlah kehidupan, supaya apa? Supaya engkau hidup, pertama engkau hidup, dan baik engkau maupun keturunanmu. Pas papa mamanya pilih kehidupan, siapa yang baik generasi yang selanjutnya? Anak cucumu. Bayangin Anda yang hari ini orang tua, yang anaknya kenal Tuhan, papa mamanya atau papanya atau mamanya hidup berantakan. Apa yang mereka lakuin? Kepikiran gak? Mereka jadi susah gak hidup dalam kehidupan? Susah. Makanya saya berkata, life cannot be selfish. Life cannot be selfish. Engkau harus jadi teladan. Are you ready? Pulang, we never be the same again. Oh, I love that word. Oh, I love that word. The old me gak harus dosa. Sometimes yang saya ngomong alasan. Hal yang saya lakukan buat berubah adalah pertama saya keluarin semua isi kulkas saya yang tepung. Walaupun kemarin malam saya masih makan gelas supper teri kiriman seseorang. Saya gak mau sebut orangnya. Orang saya yang minta soalnya. Tolong ya kan ditawarin. Pastor mau yang kacang atau yang teri? Kenapa kalau bisa dua-duanya kenapa satu? Ya? Itu sebelum cek darah. Cuman udah keburu pesan. Dia berkata, Tuhan jangan pernah buang berkatmu. Oke, itu. Ganti 7.000 ini dah. Lord help me please. Daging lemah dia berkata. And bagaimana Allah bisa mengubah setiap kita? Tuhan pengen kita pilih kehidupan. Coba kita lihat kondisi apa yang Tuhan mau kita tidak pilih. Galatia 5:17. Pastor, kenapa saya harus berubah? Apa supaya saya bisa enrich myself? Enggak. Untuk ujungnya akan jadi gembala soalnya. Jadi jangan pernah ada Anda di sini yang berkata, Pastor saya cuma mau tahu firman lebih dalam buat apa? What for? Karena semua yang kamu tidak praktekin akan hilang.
Semua yang kamu tahu sia-sia tanpa kamu praktekin. Misalnya gini, Pak Wilky tahu bahwa untuk jantung sehat itu butuh kardio. Dia cuma tahu, hilang gak nyawanya? Hilang. Pak Heri ini kan lagi betulin pinggang L1, L2, betul ya? Jutaan habis keluar. Padahal kalau PT 12 kali cuma berapa? Tapi karena dia memilih another road, dia tetap harus bayar harga. Instead kamu memilih kehidupan, there's a konsekuensi di balik kehidupan. Tapi juga ada konsekuensinya kalau Anda memilih kutuk atau kematian. Jadi Anda jangan berpikir, gue gak mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Well, itu pun harga yang kamu harus bayar. Are you there? Tapi sayangnya manusia itu selalu apa? Enggak mendengar tapi tidak memperhatikan. Padahal yang Anda dengar hari ini nyelamatin Anda begitu banyak. Nah tadi di mana? Galatia 5 ayat 17, FHY-nya berkata gini, sebab kita dengan sendirinya melakukan hal-hal yang jahat, yang berlawanan dengan apa yang dikehendaki Roh Kudus. Tuhan suruh ngomong apa? Hiduplah menurut roh. Sebab keinginan daging, perbuatan yang baik yang kita lakukan menurut kehendak roh berlawanan dengan keinginan tubuh kita. Kedua kekuatan dalam diri kita ini berperang. Untuk apa? Untuk punya satu. Jadi setiap di dalam diri kita ada apa, saudara? War. Ada di dalam diri kita selalu berperang untuk dapat menguasai diri kita. Jadi kalau kita menyerah, yang kita serahkan itu akan masuk menguasai kita. Dan keinginan kita tidak pernah bebas dari kedua tekanan ini, kata FHY-nya. Apabila saudara menuruti kecenderungan yang salah satu, hidup saudara akan menghasilkan kejahatan-kejahatan ini. Percabulan, pikiran kotor, hawa nafsu, penyembahan berhala. Saudara, penyembahan berhala bukan masalah Anda nyembah patung loh ya. Ini lebih luas dari ini. Apa yang Anda spend most with. Billy Graham ngomong bagus sekali. Kalau Anda mau tahu berhala seseorang, cari dua hal faktor dalam hidupnya. Apa yang mereka gunakan dengan waktunya, apa yang mereka gunakan dengan duitnya. Itu berhala. Setiap stres makan apa itu? Berhala. Setiap stres nonton, berhala. Pastor kok ikut Tuhan ribet? Oh enggak. Kalau salah satu menguasai di luar Tuhan akan lebih ribet hidup kita. Lebih enak nahan marah atau bayar harga setelah marah? Ayo, saya mau kata. Hah? Lebih sakit bayar harga karena sudah terlanjur marah. Jadi Tuhan itu baik gak? Baik. Karena ada dua kekuatan yang coba menjadi satu Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita tidak memberikan hidup kita untuk disalib. Anda jangan berpikir salib itu pelayanan. No, it's more than that. Salib itu kehidupan. Supaya the old me disalib tiap hari. Kapan dia bangun besok? Besok pagi kamu bangun, dia bangun. Siapa di sini yang mau menikah dan berkata, pokoknya ini aku, gak pernah berubah selama-lamanya kayak begini, kamu karena cinta terima aku abadanya. Jangan nikah sama orang kayak gitu. Capek secapek-capeknya. Bayangin kalau Pak Jimmy atau Pak Heri atau pelayanan kita, ayo kita upgrade divisi atau apa? Oh Pastor, love me as I am. Wah, saya berkata, ya I love you as I am, tapi you need to change. Dan itu bukan tugasnya suami, istri, gembala untuk ngomong begitu. Kamu ini create by your own free will. Nah keluargamu nanti lihat, kok kamu berubah ya? Nah itu blessing. Kok kamu lampu merah gak maki-maki orang lagi ya? Nah itu blessing. Jadi ujungnya ini sebenarnya membawa kita kepada kebahagiaan atau enggak? Bahagia. Kita berpikir bahagia itu instan dan gak perlu direbut.
salah. Saya sedang, saudara, saya duduk di kaki Tuhan, saya belajar firman, saya juga belajar bagaimana have a better communication. Karena kan tabiat dosa saya kan enggak natural ada. I need to develop. Saya butuh siramin benih khusus itu. Because I need that. Kalau Anda lihat saya sama dulu, bedanya apa? Dulu saya ngomong dulu baru mendengarkan. Sekarang saya lebih banyak mendengarkan 70%, 30% ngomong. Dan butuh ke titik itu, butuh disalib. Coba orang tua, anakmu makin besar, kamu butuh apa? Banyak ngomong atau banyak mengerti? Saya pernah bilang sama Pak Heri, rindu gak sama anak-anakmu yang masih kecil? Rindu pastor karena semua bisa diatur katanya. Orang akhirnya dibangun karena free will. Overcomer, kenapa saya khotbah ini? Karena hidupmu singkat. Kalau hidupmu kayak Star Wars sih gak apa-apa. Dari galaksi ke galaksi gitu, bisa pindah waktu, muda terus. Pengen gak di masa tua kita melihat buah yang kita nikmati dan hidup gereja ini nikmati. Dan itu membutuhkan, kata Alkitab, battle daily. Banyak orang anak Tuhan, orang-orang berdosa kecewa sama gereja dan umat Tuhan karena apa? Dia melihat kamu before and after-nya kok sama. Agree gak? Padahal Yesusnya sih luar biasa. Tapi Yesus gak bisa paksa free will. Saya berdoa hari ini saya khotbah gak bikin ngantuk yang di belakang. Karena buat orang yang pengen sembuh, khotbah ini berkata, oh Lord help me. Help me, oh help me, kata Stephanie Fraser. To the narrow way road itu Tuhan. Help me, oh help me Lord. Berubah itu gak gampang. Tapi people will understand. Kalau kamu ada niat. Yang repot tuh kalau udah terima diri, pasrah diri. Are you there? Katakan kepada suamimu, istrimu jangan pasrah. Let's change from glory to glory. Semua. Kepada yang single juga buat diri sendiri dulu aja atau kiri kanan. From glory to glory. Di sini siapa yang sudah berhasil merubah istrimu? You see? None. Siapa yang berhasil mengubah suamimu? You live your own choice. Just come in, masuk. Haleluya. Dikatakan dua kekuatan dalam diri kita ini berperang. Jadi nggak ada nothing free ya, tidak ada yang gratis ya. Anda harus memilih. Saya tidak ingin Anda cuma fokus kepada kesehatan tapi karaktermu berantakan. Ini analogi. Entah bayar harga di sini atau udah di sini. Ya, saudara ya. Katakan hidup ini nggak bisa lepas dari bayar harga. Nah, saudara jangan pernah iblis membodohi dirimu dan berkata, oh kok nggak ikut Tuhan lebih enak, coba. Try. Kalau saya sih pengen hidup ada backing. Backingnya the King of King, the Lord of Lord. So I cannot far from Him. I cannot far from Him. So the old you bisa jadi apa? Bukan dosa, kepintaran kamu. Pernah gak kalau ngomong sama orang yang gak pernah kalah? Oh, is desperado. Dan berkata ya terserah lu lah. Because
When you right all the time, it blinds you. Saya salah banyak. Pada waktu saya sadar saya salah. Dan that awareness membawa saya kepada repentance. Yang pertama di repent ini. Ini yang dijaga. After I repent, I got this. I got this. Mungkin gak kalau kamu mau ke WC, pikiran mau ke WC terus tiba-tiba kamu ke mall? Kan gak mungkin. You are what you think kan. Kamu kalau lagi mau ke WC, kamu ke WC gak mungkin ke mall. Amsal berkata, seperti apa kamu lihat dirimu, itulah kamu. 6 tahun Heaven Invasion apa? Apa yang paling sulit salah satunya? Mengubah bahwa kamu tuh bukan kamu yang dulu. Pastor, saya tuh penjina, saya tuh tukang tipu. Why every day kamu gak change your clothes? Kamu bukan ibu pemarah, kamu bukan ibu penjudi, bapak penjudi. Kamu the new you. Siapa yang di dalam Kristus? Dia ciptaan totally a new creature. Totally. Di dalam roh, makanya gunanya bergaul sama Roh Kudus itu bukan cuman denger Tuhan, penglihatan, bernubuat sama orang. No. Supaya kamu bisa menang di peperangan ini. It's more than that. Amen. Dan dikatakan kepercayaan kepada roh-roh jahat. I think saudara enggak di titik itu. Dikatakan kebencian, perkelahian, iri hati, dan amarah. Usaha untuk memperoleh yang paling baik untuk diri sendiri is include. Pernah ada orang yang pasti ide terus yang jalanin orang lain? Nah, this include. Pernah nggak lihat kalau kita lagi pindahan rumah ada orang yang angkat iya situ, ya situ. Terus yang angkat berkata, lu nggak ngangkat, coba bantuin gitu. Udah tahu ini berat nih. Pastor, kenapa ya saya berat dalam menghadapi orang atau mungkin istri saya, suami saya? Ada ini nggak usaha memperoleh paling baik untuk diri sendiri? Ada nggak? Ada orang berkata pada waktu when you marriage, kamu harus siapin peperangan jutaan mengampuni, jutaan mengasihi, jutaan yang lain. Hanya you need to celebrate your marriage. Karena orang di sebelah kamu itu lagi melakukan jutaan itu. Amin. Ada psikolog ngomong begini, jangan pernah memilih jodoh saat hormonmu menguasai pikiran kamu. Cek dulu ini coklat atau tai kucing. You need to check. Because after all this year, I want more. Pas hormon udah ganti, wah ilah, Tuhan. Lead me, kata Stephanie. Teach me. Help me to the narrow road. Kalau Bishop Deck ngomong bagus sekali. Orang menikah itu seperti orang main bola tapi tengahnya ada sungai. Bisa bayangin gak caranya? How to cross that river sambil main bola. Kenapa sih harus ngomong gini? Supaya orang yang lagi suka kesepian jangan salah pilih jodoh gitu. Ingat main bola susah, tapi main bola tengahnya sungai. Nah lu mikir aja coba caranya gimana tuh nge-cross itu. Butuh jutaan itu. Dan celaan perasaan semua orang bersalah kecuali kelompoknya sendiri. Bagaimana Tuhan mengubah masa depan seseorang di Overcomer?
Matius 18 ayat 3. Ternyata katakan ketaatan itu pahit di mulut, tapi enak di perut. Semua yang dari setan, enak di mulut, ngerusak yang di perut. Ya, setuju gak saudara? Donat sama oatmeal overnight lebih enak mana? Makanya kan mau muntah kan, nggak pakai nggak pakai madu, nggak pakai apa lagi, maple syrup, salah satu kesukaan saya gitu. Makan tawar banget nih, enakan donat dong. Tapi pas cek darah, waduh shock saya. Dan ikut Tuhan juga ada miripnya. Susah, taat, pastor, capek, doa, capek ngampunin. Iya nak. Tapi kamu akan sehat. Mana enak sih nak, bawa beban dosa kemana-mana. Sampai hari matimu. Aku datang untuk memberi hidup. Dan hidup untuk melimpahi engkau. Bagaimanapun dia Bapa. Dia gak pengen hidup kita hidup tapi sengsara, enggak. No. Kita sengsara karena apa yang kita pilih. Matius 18 ayat 3. Learn, Alkitab Inggrisnya katakan, Passion Translation-nya berkata learn this well. Pelajari ini baik-baik, overcomer. Unless you dramatically change your way of thinking and become teachable like a child, you will never be able to enter in. Makanya saya berkata, sometimes the old you adalah kamu pinter and blind you. Anda open atau ngantuk nih yang di belakang nih? Ayo, come on. Kita sampai jam 3 sore nih hari ini. Unless you dramatically change your way of thinking and become teachable like a little child, you will never be able to enter in. Kalau Anda ngajarin anak segede J dan JJ sama segede JC, gampangan mana? Sebenarnya JC itu lebih disayang karena lebih kecil. Tapi saya sedang menunggu dia umur 11 tahun nanti. Makanya jangan kalah start. Ngerti maksud saya? The early you di-teach sama Tuhan, hasilnya akan jauh lebih hebat dan indah. Makanya saya sering kali lihat ada banyak orang tua bertobat di hari tua. Aduh, lebih gak mudah untuk berubah. Karena apa? Udah banyak benteng-benteng pengalaman. Iya, setiap dia ngomong, iya om tuh begini, tante tuh begini. Iya itu dulu. Saya kalau ngomong sama mama saya, iya itu dulu. Tapi susah untuk mengubah apa? Karena kayaknya dekat. Karena memori itu kayak gak ada yang ngisi gitu hatinya. Anda jangan berpikir firman Tuhan itu bosenin. Itu membuat setan gak punya tempat untuk nanam ilalang dalam jiwa dan roh dan pikiran kamu. Sehingga saat kamu menghadapi masalah, kamu selalu memilih kehidupan. Amin. Come on. Come on, overcomer. Ujungnya apa, Pastor, supaya saya bisa ini katakan kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Pastor, kerinduanmu apa sih? Kenapa kita harus berubah? Apakah supaya saya bisa lebih enjoying life? Yes, itu part of it. Tapi Tuhan pengen ada orang yang wani diutus untuk jadi gembala cell group.
Karena percayakah saudara, orang yang gak bisa take care dirinya gak bisa punya anak, tanda kutip. Kayak Jesse apa Jeremy apa tanda kutip bisa gak punya disciple? Gak bisa, orang pakaian aja masih dipakein. Gunting kuku aja harus diingetin. Itu artinya lambat berubah. Dibilangin hari ini ngelakuinnya minggu depan. Dan umurmu udah kurang di situ. Makanya semangat untuk cepat berubah harus ada. Kenapa? Roh Kudus nungguin kamu. Roh Kudus pengen kamu nikmatin the best of your life. Jadi kalau ada orang berkata, kok Tuhan biarkan saya begini? No, bukan Tuhan. Your free choice. Your free will. Yang tidak kamu gunakan dengan baik setiap hari. The chance from God. Suatu saat ada satu artis di wawancara. How's your day? I am success. I am blessed. Wawancaranya langsung bingung. Dan I think that's true. Setiap kamu diwawancara di depan cermin kamu tiap hari. You know, I'm blessed. I'm more than conqueror. Aku berkenan. I'm the beloved one. God has so much done in me. Atau kamu di kaca itu berkata, ya, I'm a pathetic wife. I'm a sinner husband. Aku malas doa hari ini. Kayaknya usahaku akan biasa-biasa aja hari ini. Ya, kayaknya kayak yang kemarin-kemarin kayaknya, ya, Maka ada musuh yang lain will take over your life. Mau gak setiap hari kamu berkata, I'm the happiest wife in the world. Because God has so much in me. Bisa gak anak muda kamu berkata, I'm not a lonely generation. I am a blessed, full, powerful. I'm a shepherd, I'm a pastor, future pastor. Tuhan akan berkati aku. Dan kadang-kadang gak cukup sehari to change you. It takes discipline every day. Dan kamu akan lihat, orang kiri kananmu akan melihat, wow, you're changed. Haleluya. Are you there? Coba kita, Bishop Dak ngomong begini, bagus sekali. Ada saatnya ketika kita menerima dan ada saatnya kita memberi. Ada saatnya kita diajar, tapi inilah waktunya kita mengajar. Ini bukan puisi loh ya, demi apapun ya. It sound like poultry, this is not poultry. Berarti ada waktunya gak di bumi ini? Makanya saya berkata, hitung dirimu di muka bumi ini. Di dunia ini gak ada yang kekal. Tuhan mengubah kita ini dan karakter untuk kita bisa diutus one day. Bisa bayangin gak kalau seorang Jesse, sekecil Jesse saya utus, makan belum bisa. Anda jangan menghakimi Jesse, posisikan diri Anda kayak Jesse. Artinya semua masih dependent. Doa harus disuruh, baca Alkitab juga harus mudi. Latihan harus disuruh dan segala macam. Jadi kalau lagi main game nih ya saudara ya. Kalau udah susah atau main keyboard, aku noob nih. Aku bilang no, don't say that.
Who dropped that thought in you? The enemy. Saya berkata, you are not noob, you are genius. Remember that. Watch your mouth, saya berkata. Nah, orang gak suka gaul sama saya itu begitu. Saya kalau ngomong sama, apalagi sama full time, move Frankie speaking. Why? Waktumu singkat di bumi ini. Your time is limited. Sambil dengar khotbah, tanya ke dirimu, till when I keep this behavior? When you realize that, Roh Kudus mulai berkata, mau nggak kamu membiarkan aku ngubah? Itu yang membuat masa lalu nggak ada kuasanya. Karena Roh Kudus ada di saat kamu ingin memilih. In your free will. Makanya saya pernah ajarin bahwa iblis selalu menyerang orang yang banyak maunya, tapi gak mau didisiplin. Dia selalu balik dan bawa roh yang lebih jahat kepada apa? Orang yang gak bisa, yang Alkitab katakan, rumahnya kosong. Padahal Alkitab udah ngomong bahwa someone sedang berjuang untuk masuk dalam rumahmu tadi. Even itu keinginan roh atau keinginan, saya sengaja mengajar hari ini. Supaya overcomer punya target. Karena pada waktu cobaan datang, tes datang, pencobaan datang, kamu mikir, oh, aku gak mau buang ini. Dan Bishop dia ngomong gini, ada saatnya kita dituntun oleh orang lain. Ada saatnya gak ada. Petobat baru bertobat itu kan biasa dituntun harus pelan dan segala macam. Tapi Bishop Deb ajarin bagus sekali. Tetapi ada saatnya engkau menuntun orang lain. Misalnya nih Anda dibombardir sama setan selama 2 tahun atau 10 tahun. Iya kamu dalam masalah kesembuhan, iya Tuhan lagi pulihkan dan sembuhkan, ada waktunya. Tapi there is a time, you cannot stuck there. You cannot stuck there, overcomer. There is a time. Untuk saat yang apa, kamu menuntun orang lain. Gereja tidak akan penuh oleh sebuah acara atau event. Gereja akan penuh kalau ada orang yang bangkit dari masa lalunya. Dan berkata, ini waktunya aku menuntun orang lain. Dan itu yang membuat Anda bertumbuh, overcomer. Gereja overcomer butuh bangkit orang-orang seperti ini. Makanya pada waktu Samuel ngomong ke Saul, Tuhan berkata, leave it alone. Change. He don't get it. He don't get it. Tapi Daud dosanya, waduh ngeri banget saudara. But he get it. Dan Alkitab katakan, dia langsung bersujud, berpuasa, menyembah Tuhan. Wow, saya berkata, berikanlah dirimu ke dalam tugas pengembalaan yang agung ini. Bishop Dek ngajarin bagus sekali. Kalau gereja kehilangan nabi, kehilangan mungkin pengajar, tapi akan sulit kalau gereja kehilangan gembala. Di awal pelayanan saya, I love to be prophets, I love untuk jadi peka, I love to untuk bernubuat, karena gampang kan bernubuat kan, nggak perlu ngubah saya kan. Tapi baru waktu kamu jadi gembala, that's the journey. Oh man. Kalau Anda mau tahu artinya sabar, gaul aja sama backstage. Baru dibilangin. Dan sometimes saya harus ke kamar mandi, dia berkata, Lord help me to be clean in my mouth. Tapi kalau saya tidak hadapin mereka, saya nggak berubah. Allah gagal membawa mereka untuk ngubah saya. Tahu kenapa?
Doa yang paling dijawab Tuhan pada waktu saya berdoa, Tuhan kemana saya harus tinggal? Dan Tuhan ngomong audible, live with your mom. Saya berkata itu jawaban yang paling saya gak mau. Karena dia sumber masalahnya, saya bilang. Tapi Tuhan berkata, well but it changed you. Ambil dia untuk kekekalan kamu. Berapa tahun, berapa belas tahun saya tinggal dengan beliau. Setiap dia stres, saya belajar jadi gembala. Dengar. Besok, topik yang sama, air mata yang sama, hal yang sama. Buat lebih daripada kurang lebih 17 tahun. Dan daging saya punya excuse, alasan berkata, gimana bisa mengasihi, dia aja gak pernah berkasih, gak menjadi teladan. Stop, shut up. I'm full. I am loved by God. God prepare me for something. Nah kalau kamu ngalamin apapun dalam hidupmu, kamu gak berasa God prepare you for something. And you will waste your pain. Aku ambil semua yang tanda kutip yang tidak sempurna, saya bawa itu buat keilahian saya. Buat tanda kutip untuk to shape me. Anda mau tahu orang yang paling berjasa dalam hidup saya adalah siapa? Those who hurt me. Karena mereka lah barbel kasih saya jadi lebih berat saya bisa angkat. Because of them, saya kenal belas kasihan. Because of them, saya pegang cinta pengabdian saya bagi overcomer dan Tuhan. Dan tidak selalu orang yang mengubah kamu, orang yang berkata, yuk kita makan, no. Sometimes dengan orang yang setiap mau ketemu aja, bisa gak di schedule lagi? Tapi saya orangnya rada gila. Apa yang saya takut untuk temuin, saya temuin. Karena kalau saya tidak menang, itu menunggu saya in another season. Your enemy dengan sabar nunggu di dalam season yang lain. Even I need to face it, or you live it. Sampai satu, apa yang namanya hadiah dari surga yang disebut belas kasihan. Dan saya bilang sama mama saya, Tin gak perlu malu, kamu punya anak hamba Tuhan, kamu mau ngerokok, mau segala macam. Beri bangga dan beri mengasihi. Dan tiba-tiba kayak kesetrum surga dan berkata, ternyata my mom memerdekakan saya. Berarti pastor kalau ngajak saya, pastor sedang menghadapi raksasa sendiri dong. Maybe. You don't get it, ya udah forget it. No, because I love them. I mean it. Saya setiap sebel sama orang, saya ngomong begini. Kan orang itu gak selamanya hidup ya. Nanti dia mati gue kangen lagi. Mendingan gue ketemuin tiap hari gitu. Biar tugas tuntas gitu. No, just joking. Overcomer, ini waktunya kamu menghadapi apapun di hatimu. Tuhan, kalau kamu seringkali kan kamu dengar gembalamu udah mengalahkan berlaksa-laksa, emang apa sih yang kamu kalahin? Macet. Those who the most hurting you kan? Kemalasanmu, dirimu sendiri, mental miskinmu, suka lari ke tempat yang tanda kutip udah tahu, udah dari sejak umur 12 tahun kamu lari ke sana, masih lari ke sana. Kamu gak bisa menangin pertandingan dengan old habit loh. Kenapa khotbah kayak gini bikin ngantuk? I know why. Karena paling gak enak ngubah diri sendiri.
Saya sedang berkhotbah dengan diri saya sendiri. I'm still keep fighting with the old me. I'm keep fighting. Dan Bishop Dek ngomong begini, berikanlah dirimu ke dalam tugas pengembalaan yang agung ini, mengasihi. Mau sembuh dari kepahitan, belajar mengasihi. Jangan tenggang-tenging. Nggak keluar setannya. Oh, saya tengking roh kepahitan. Kata setan, lu yang ngundang tiap pagi. Lu yang nggak mau action buat faith, untuk action of love, act of love, affirmation. You know, untuk sembuh it takes two to the tango. Bagaimana saya sembuh sama mama saya? Pada waktu Tuhan saya hidup bersama dia dan saya melihat dia seperti Tuhan melihat dia. Kok nggak saya berpikir orang tua nggak ada aturan, orang tua yang menyakiti nggak bisa jadi contoh. Ternyata selama hidup dia juga dibohongin setan. Nah, saya orang Kristen yang gampang menghakimi. Saya berkata juga setan pengen menularkan kepahitan itu ke saya supaya saya nurunin ke anak cucu saya lagi. Kutuk bisa dipatahkan, bisa. Dengan apa? Repentance deeply. Orang yang kamu hari ini pahit, tahukah mereka juga tidak tahu apa yang mereka lakukan? Do you know that? Kalau enggak, Yesus pada waktu disalib dia berkata, awas gue balas lu. Dia ngomong apa? Father, dia juga gak tahu apa yang dia lakukan. Bagaimana kamu bisa jahat sama orang yang dia juga sendiri ditawan, dituduh, disikat setan? How can? Nah, itu hanya bisa kebuka kalau Anda jadi gembala. Makanya gak banyak orang pengen jadi gembala, pengen jadi jemaat, nikmati berkat, nikmati hidup. Gak salah sih. Cuman kalau kamu mau kenal hati Tuhan, kamu harus jadi gembala. Kemarin saya dengar kesaksian salah satu orang tua yang berpulang ke surga. Ada tim family yang pulangnya dianterin gitu sampai ke rumah. Itu part of mengasihi. Karena orang sembuh pasti melayani kok. Saudara, come on, don't foolish yourself. Banyak orang berkata, Pastor saya gak bisa melayani karena saya ini. No, kamu sakit. Just admit kamu sakit. Karena orang sakit gak bisa melayani. Tapi setelah kamu tahu sakit, mau gak kamu sembuh? That's the problem kan. Makanya kepada kolam Bethesda itu dia ngomong gitu apa? Mau gak kamu sembuh? Tuhan berkata, angkat tiranmu. Siapa di sini yang tipes pengen 30 tahun tipes terus ada sih? Saya kalau bisa, Pastor berarti kita bulletproof dari sakit hati? Enggak, orang Kristen gak bisa bulletproof dari sakit hati, kita hidup di dunia kok. Tapi buat saya pribadi, kamu harus punya apa yang namanya kekuatan Roh Kudus dan pengertian dan senjata di pikiran saudara bahwa setan coba menularkan sesuatu ke saya. Dia lagi nunggu di depan pintu saya, he rang the bell dan saya gak mau buka. Tahukah kalau orang lagi marah dan segala macam, dia coba juga ngambil kamu untuk feel the same thing. Dulu saya gak punya. Karena saya orang luka dan gak punya penuh firman. Lu jual gue beli pokoknya. Lu jual gue beli. Akhirnya dia penyebabnya, gue yang capek. Sekarang saya berkata, no, it's okay. Saya bawa itu ke Tuhan. Saya sekarang kalau konseling dalam banyak, kamu mau pilih yang mana? Ini aku. Kalau dulu, nanti Tuhan begini, sekarang cus. Itu yang ngedewasain seseorang. Anak muda, Anda dengar khotbah ini akan skip sekolah kebodohan kamu dan kamu akan cepat jadi. Karena kamu tahu bagaimana memilih kehidupan. Siapa di sini yang mau uang sekolah terus sampai 60 tahun masih sekolah terus ada di sini? Atau pengen nikmatin? Kamu pengen nikmatin kan? Apa sih janji Tuhan?
Dan orang ini berkata, iya kemarin di Amal Ladang family dianterin pulang. And he's so happy. Tahukah Ladang family Anda bukan tanda kutip cuman kias, tanda kutip cuman sekedar orang tua biasa. Anda bukan orang tua biasa. Anda akan menyembuhkan banyak orang. Anda akan memberkati banyak orang. Anda akan jadi penginjil, akan jadi gembala buat those who's hurt. Siapa yang terhilang. And God prepare you for that. Jiwa is not a number. Jiwa is a soul. Jangan berdoa buat revival kalau Anda nggak mau jadi gembala. And I mean it. Anda meminta jumlah sama Tuhan? No. You're not, kata Tuhan. Sampai aku melihat gembala-gembala bangkit, aku akan kirimkan buat overcomer. Saya bayangin kalau 10 tahun ke depan Harry, Ratna lagi dispute marriage people yang ngunjungin kiri kanan. No dong. Mantan orang pahit, mantan orang miskin akan jadi gembala di gereja ini. Mantan orang gagal akan jadi lebih dari pemenang di gereja ini. And the heaven will rejoice about that. Dan Bapa di surga berkata, look at my son and daughter. That gospel all about. Pada keluar dari padang gurun dia berkata, aku memberitakan kabar baik, kata Tuhan. Set the captive free. Heal the sick. Sehingga kalau ada orang yang mental health datang sini, orang berdosa, orang-orang broken married semua. Tuhan lihat, ada para gembala di sini. Bukan penggosip. Dan sampai orang berdosa datang mau berkata, gue juga sama, udah 20 tahun gue di gereja ini. Dan maka mereka berkata, lu ikut 20 tahun, masih sakit jiwanya kayak gue pindah lagi deh. Kenapa mama saya bertobat dipuluhin? Kan ada satu gembala bangkit. Dan berkata, my mom, you can count on me. Makanya kalau Anda hari ini mau nyerah sama jiwa-jiwa, Anda berpikir 2 kali. That's amanat agung. It's a privilege. Setiap saya lagi malas doa, baca Alkitab, saya lihat aja Bishop Doug Hewitt. Saya berkata, gila nih orang. Bukan dia gila maksudnya. I mean, he's still human. Dia harus against ketuaan dia. He's 65 something, right? Dia harus against tanda kutip umur dia. Dan dia gak pernah berkata, I've done this so much, too much. Gak pernah. Terakhir dia khotbah ke sekolah-sekolah. Overcomer Anda udah punya ingredients untuk jadi orang besar. I tell you. Tinggal itu ingredient mau jadi debu di lemari. Atau kamu masukkan ke hati dan pikiran kamu berkata, Tuhan, let's do it together. Apa isu gereja akhir zaman? Gak ada yang bisa diutus. Semua pengen dengerin pewahyuan. Semua terlalu lama berlambat-lambat melihat ke belakang. Mereka pikir umur mereka kekal kali. Mereka kurang punya hunger untuk menikmati tanah Kanaan. Dan lebih mendewakan rasa pain mereka. Dan mental victim mereka. You are not a victim, overcomer. You are a victor. Itu kenapa gereja overcomer tidak dikatakan the loser church gitu. Overcomer church. Bishop Dek berkata ini adalah mengasihi, memperdulikan dan mengajar orang lain. Ini adalah sebuah penghargaan. Bahkan jika Anda seorang awam, kerja di bank, sales atau apapun, suami, istri, ibu rumah tangga, Anda dapat menjadi seorang gembala. Banyak orang awam di pelayanan. Anda dapat menjadi seorang awam yang dihargai, yang melayani Tuhan sebagai gembala.
each of you can make a difference. Apa doa khotbah apa, pewahyuan apa, pengajaran apa yang Anda tunggu pagi hari ini? Kecuali Anda wake up call. You are the mighty valor of God. And you are not the old you. Engkau ada seperti apa yang Tuhan katakan tentang kamu. Start from there. Haleluya. Baterai saya tinggal 5%. This is baterai. Bukan. Every each of you must overcome something. Realize, notice your issue, and overcome that with Jesus. Paling susah kalau ngomong sama orang yang, gue gak ada apa-apa, gue biasa-biasa aja. Leave it alone. Kalau gitu gak perlu ke gereja. Online aja di situ. Tapi kalau kamu tahu, I need a doctor. I need to change. Besok adalah kebaikan Tuhan. Karena Tuhan masih kasih nafas hidup. Thank you for overcomer. Untuk semua yang hadir di sini. Saya kalau didik worshiper, saya nggak pernah ngomongnya Tuhan berkati. Saya berkata be a man. Wake up. Saya nggak ngomong situ sama orang Kristen yang baru 1 tahun loh. Kalau udah 5 tahun, saya berkata it's time to wake. This is your wake up call. Wake up. Be a man, alert, be strong. Isu di revival di masa depan adalah siapa yang mau diutus? Atau kita masih kalah dengan, pastor saya masih kecil, saya gak bisa khotbah. Iya, karena kamu 70% kamu lakuin buat IG ya, kamu gak bisa khotbah. Saya ini, Anda kan kalau mau lihat hidup saya kan lihat orang sekeliling saya kan, betul ya? Lihat Jesse, kenapa dia bisa kagum sama pengen kali bilang pastel belly kecil. Bayangin kalau hidup saya berantakan segala macam, maki-maki, gak punya habit yang bagus, dia mau jadi saya. Dia akan berkata saya mau jadi Superman. Saudara, saya suka bernubuat. Misalnya doa malam atau saya berkata, Jesse kamu akan jadi hamba Tuhan. Kamu akan dipakai Tuhan dahsyat. Favor of the Lord is upon you. Jeremy juga kok, tenang aja. Bless him too. Segala macam. Dan setiap mereka nakal, saya gak pernah pakai high note. Saya cuma high note sama overcomer loh. The real me, saya gak pernah pakai A. Ya kecuali sama backstreet lah ya. Backstreet loh. Gitu. Tapi kalau sama Jeremy segala macam kayak kemarin dia saya udah bilang J itu kuku digunting ya kan, berdarah kan, kena cakar dia lagi main kena saya, gunting ya J ya Uncle B maaf. Terus Jesse ngomong minta maaf katanya. Udah gak apa-apa, kok gak sengaja minta maaf sama Uncle B, minta maaf. Dia tuh pembela saya, kalau diapain dia langsung berani. Terus kemarin main kena cakar dedenya. Terus dia ngomong ke dedenya, jangan bilang-bilang Koko ya yang nyakar. Terus saya panggil, J, come. Kalau kamu ngaku, pun Uncle B marah gak? Enggak. Itu kenapa Uncle B lebih suka kamu jujur. Karena Uncle B gak akan marah. I still love you. Terus, you got it? Yes. Jaden, Uncle B juga ngomong kemarin dia kan, Jesse kan tukang ngadu, dia kan Yusuf Rohani kan. Uncle B tahu nggak tadi Koko JJ sama Koko JJ main apa sih? Pro Star. Di HP masing-masing, pas di XO. Oke kamu. Kalau kamu jujur, Uncle B tetap kasih nggak? Kasih. Pernah nggak Uncle B ngelarang kamu main game? Enggak. Kenapa kamu bohong? Moga kamu belajar jujur sampai one day gede kamu dipakai Tuhan.
Saya khotbah kan begini bam, tapi in real life I'm learn. Itu hasil dari mana, Pastor? Sulap? Enggak. Salib. Setiap mau marah, Yesus, Yesus tolong aku. Tolong hamba yang berdosa ini, tolong aku Tuhan, tolong. Dan tiba-tiba Roh Kudus ambil ketidakmampuan saya, diubah. Di depan. Yang membuat Tuhan gak bisa pakai kita adalah jembatan excuse-nya gak dipotong. Makanya kamu bisa bolak-balik di situ. Saya kan begini, ya. Why? He's God of breakthrough. Tapi masalahnya, dia tahu you're not ready. Di sini para wanita, who inspire you? Para pria, who inspire you? Kalau Anda tahu hari ini Anda akan jadi gembala di masa depan, Anda gak akan gunain waktu sembarangan. Just only a pity party. Kamu akan bangkit like a mighty valor. Dan kamu tahu, Tuhan membutuhkan aku. Dan Tuhan siap menyembuhin aku. Dan Tuhan siap pakai aku. Not only use me, Tuhan siap memberkati aku abundantly. Close your Bible. There is hunger and a thirst. I am desperate. Lord, use me, Lord. Immerse me. I'm not waiting, not anymore. I need you, Lord. I need you, Lord. There's a hunger and a thirst. I am desperate. Anda yang mau ke WC secepatnya, tidak berdosa. Immerse me. Just move. I'm not waiting, not anymore. I need you, Lord. I need you, Lord. There's a hunger and a thirst. Katakan, Lord, I'm hunger. I am desperate. Immerse me. Lord, I'm not waiting, Not waiting, not anymore. not anymore. I need you, Lord. I need you, Lord. There's a hunger and a thirst. I am desperate. Immerse me. I'm not waiting, not anymore. I need you, Lord. I need you, Lord. Saat Anda berpikir jadi gembala, apa yang keluar dari pikiranmu? Apakah itu pekerjaan mulia? Atau itu pekerjaan orang miskin? Kenapa ada banyak di akhir zaman banyak anak muda gak mau jadi gembala? Karena mereka berpikir Tuhan tuh pelit. Mereka berpikir kalau jadi gembala gak bisa bahagia, gak bisa keluar negeri, gak bisa diberkati. You're wrong. Makanya Bishop Rick ngajarin, it's a privilege. It's a privilege. Jangan-jangan yang menjadi penghalang gak breakthrough kamu adalah kamu takut. You worry all the time. Kamu gak berhasil mengalahkan your worry di umur 17 tahun. Dan itu akan kembali lagi di umur 25, 30, 29, 35, 40, 45 sampai dia mati, kau mati. Because that's a spirit. Saya baru tahu berkata, Satan is a person without form.
Allah melatih kamu untuk mengalahkan mereka, bukan diperbudak mereka. Mau gak pagi hari ini kita berkata, I'm more than enough. I'm full, I'm blessed, I'm success. Dan iblis berkata, tapi kan keluargamu masih gini. No. That's what you saying, not what God saying. I'm a mighty feller. I'm blessed. Tapi saya pulang saya tanya ya. Amin, Roderick. Ya karena kamu doang yang aku ingat. Richie? Siapa lagi? Jonathan? Mario Supercar? Not Mario Bros? Pas jembatan alasan dibakar pagi hari dipatahkan. Kata-kata dibakar ya, ditengking. No. Kamu buang. The new you is coming. Mungkin salah satu yang membuat kamu harus dipakai Tuhan adalah kamu terlalu pinter. And you being critical. Kamu terlalu pintar mendeteksi kalau ikut Tuhan akan begini, keluarga gue akan gini, duit gue akan begini. No. Kata Tuhan Yesus apa? Hai anak muda, kalau hari ini nyawamu diambil, apa yang kamu tinggalin di bumi ini? Saya kasih sebuah statement sebelum Anda pulang kita makan blender jus sayur rame-rame. Iblis paling takut, kamu tahu siapa kamu. Makanya dia pengen you keep hiding. Di balik ketakutan, di balik apapun, masalah hidup dan masa lalu, luka dan semua. Supaya kamu sampai mati gak tahu siapa kamu. You keep playing victim player. Anda bisa bayangin kalau sampai hari ini saya masih harus struggle ngamurin mama saya. Can you imagine? Berapa banyak kebahagiaan umur saya yang dicuri setan? Satu saat Dani pernah suka cerita masa lalunya, masa kecilnya. Terus saya bilang, do you know something? Kamu punya mama yang terbaik di muka bumi ini. Bayangin kalau saya ngomongin, iya dan memang, you know, my mom also like that misalnya. Anda mau punya jadi gembala kayak begitu? Then why kamu avoid orang-orang kayak begitu? Untuk orang yang shout it out from the rooftop berkata, you're the mighty feller. Kalau Anda lagi ngalamin apapun, cari orang-orang seperti ini. Tuhan belum selesai, engkau sehat, kau diberkati. Because, you know, luka, it blinds people. Dan di dalam luka selalu membawa penyesatan. Pertama yang dilukai dulu yang sesat. Dan dia akan menyesatkan orang lain. Lihat orang Israel, mereka berbondong-bondong melempari Musa dengan batu, mereka balik ke belakang. Victim player dan mereka mulai menyesatkan satu dengan yang lain. Dan dari hari itu saya masih ingat sekali, you know, saya bilang sama Dani, kamu punya mama terbaik di muka bumi. Single parent, bisa ngulain 3 anaknya di Melbourne. Di mana mama saya nggak bisa ngelakuin itu. Saya harus melayani mama saya for many years. Sometimes the problem is not the parents, the problem is us. And his mom is cancer survivor loh. Nah setelah orang ini mengalami kebaikan Tuhan, kalau saya jadi dia, saya akan ngomongin, Lord, I give you all my life. Because you take care of my mom. You can take care of me. Itu yang waras kan? Makanya saya berkata, sembuh dari luka is urgent. Karena ada penyesatan di situ. Pada waktu Anda sembuh, kamu akan bisa nolong orang lain. Kamu akan bisa memberkati, menopang orang lain.
Di rumah, banyak orang yang tanya bantu saya. Sering saya mikir diri sendiri. I always thinking others. Pray for others. Itu keluar dari mana? Keletihan? No. Karena saya lihat bagaimana Tuhan menyembuhkan saya. Saya mau orang sembuh. Bagaimana orang nolong saya. Bagaimana setan ngerjain orang. Saya pengen punya holy anger. Overcomer, kamu punya waktu to change the game. Please don't waste your time. Jangan buang waktumu di buka bumi. Atau kamu menukarkan panggilanmu demi seseorang. Atau apapun di buka bumi. For God's sake, no. There is a time. You still have a time for your calling. God's called you. Kita akan beri persembahan.